Selamat malam, Coach. Selamat malam, Coach. Sudah lihat jam. Kak Jampiro biasanya. Ya, bagaimana kabar hari ini? Baik, Pak. Aktivitasnya apa dari pagi sampai sore? Ini mempersiapkan latihan coaching ini. Oh, ya, Sama mengajar. Iya, Pak. Lancar, Bu, ya? Pembelajaran online. Lancar. Berhasil. Baik, Bu, sebentar lagi kita akan melakukan coaching. Coaching ini adalah proses memfasilitasi tujuan Ibu. Jadi nanti saya akan mendengarkan bagaimana Ibu mengungkapkan tujuan apa yang ingin dicapai, kemudian memperjelas langkah untuk menuju tujuan tersebut. Mungkin juga kita akan melihat hambatan-hambatan yang ada, sumber daya diperlukan ya, terakhir mungkin dibutuhkan lagi. Jika saya akan hadir sepenuhnya untuk menemani Ibu, saya sudah menyiapkan ini tersebut. Nanti kalau misalnya ada hal yang perlu dicatat, saya dan juga Puting juga saya lihat selalu membawa catatan ya, Bu. Ya, Pak. Silakan bersama itu. Apa sudah siap, Bu? Siap, Pak. Baik. Di akhir sesi coaching ini, hal khusus apa yang ingin dicapai? Saya ingin lebih lebih giat lagi untuk menyelesaikan tugas-tugas di sekolah. Baik, Ibu ingin lebih giat lagi menyelesaikan tugas di sekolah. Apakah artinya meskipun pembelajaran daring Ibu tetap ke sekolah? Enggak, tapi tugas-tugasnya itu yang jadi tuntutan itu tetap harus saya jalankan. Itu Ibu kerjakan di rumah ya? Ya. Apakah menyelesaikan tugas-tugas itu di rumah itu untuk diselesaikan daripada menyelesaikannya di sekolah? Ada tugas yang gini. Ini di luar tugas aktivitas rutin ya. Ada tugas-tugas tambahan yang kadang-kadang itu dari ide, kreativitas gitu. Misal membuat video hasil anak-anak sedang belajar gitu ya, mau jadi konten gitu. Itu ide sudah dikerjakan, sudah saya kumpulkan. Tapi begitu sudah mulai harus mengedit dan sebagainya, itu terbentur. Yang pertama, waktu di sekolah saya itu kan jamnya terbatas. Paling maksimal saya tuh bisa di sekolah itu jam 3 sore. Jadi kan harus dibawa pulang. Sedangkan kalau sudah dibawa pulang, itu kendalanya macam-macam. Satu, laptop saya ini sudah tidak optimal, sudah pokoknya menghambat lah, jadi terhambat. Yang kedua, terus ada tugas-tugas tambahan. Yang ketiga, rasa lelah dan sebagainya, sehingga tugas itu lebih banyak kalau sudah sampai rumah itu enggak tertangani begitu. Baik. Jadi mengerjakannya di rumah itu kurang realistis juga ya? Iya, betul. Dan juga tadi Ibu mengungkapkan hambatan-hambatan yang ada. Kemudian ada juga dari dalam diri juga ya. Nah, tetapi untuk sumber daya sendiri di rumah, apakah ada sumber dayanya? Jadi sumber daya itu ada, tapi tadi kan katanya laptop. ada sih, ada komputer, tapi kan itu dipakai kerja, jadi saya tidak mungkin ganggu begitu ya. Kalau sudah gitu, akhirnya ya nggak bisa. Nah, selama ini Ibu beberapa minggu daring ini
memanfaatkan apa? Kalau untuk daring sih saya bisa pakai laptop, pakai HP ya. Tapi kalau sudah bicara membuat konten yang mau diupload itu, ngedit itu pakai apa? HP saya enggak bisa karena kecil ya, saya juga enggak terlalu paham. Kalau pakai laptop ini sudah enggak kompatibel laptop saya. Satu-satunya bisa itu di sekolah itu ada komputer baru, isinya masih belum banyak. Nah, saya yang bagian saya isi punya saya yang mengganggu ini, saya pindah ke komputer sekolah. Apakah itu artinya Ibu akan mengerjakan proses editing itu di sekolah sebelum jam 3? Ya, itu paling pas itu di sekolah memang. Punya waktu untuk itu ya? Nah, itu. Kalau dikatakan punya waktu itu kadang-kadang gini. Saya punya waktu, tapi kesempatan mengerjakan tidak ada. Kan komputernya itu komputer sekolah, dipakai gitu ya. Kadang-kadang komputernya ada, saya sudah lelah gitu. Sehingga ada yang pekerjaan-pekerjaan itu yang nanggung, terbengkalai. Video-video itu sudah tinggal numpuk aja, jadi tidak dikerjakan, tinggal seperti barang-barang itu pewaru aja, tapi belum tersentuh sama sekali. Ya, jadi sebenarnya sumber daya sudah ada, Bu. Kira-kira dengan sumber daya ini dan langkah Ibu itu apa yang mau dilakukan? Ya itu tadi, kadang gini loh Pak Ade, saya itu kadang jenuhnya gini, ide itu dari saya, ide saya yang melakukan saya, finishing juga saya. Maksud saya itu kalau ide sudah dari saya melakukan, kan enak tuh, ada saatnya tuh kepingin ada yang ahli gitu, sini tak, ini video-videoku ini, tolong editkan sudah jadi, kan maunya begitu. Enggak, jadi kalau saya punya ide, ya harus dijalankan sendiri idenya. Mau ide jalankan sendiri, edit sendiri, upload sendiri, pokoknya sendirilah gitu. Itu yang kadang-kadang jenuh ya, kalau saya capek tak tinggal sudah. Ganti lagi ide baru. Padahal itu belum dilaksanakan. Ada beberapa yang sudah selesai. Antara ide itu saya kalau pas tidur atau lagi itu ide itu muncul di sini. Wih, ada pembelajaran ini bagus, ini sudah di sini. Tapi karena antara ide itu dengan tenaga itu enggak nutut ya waktunya. Bukan enggak malas mungkin ya. Enggak disiplin ya. Oh gitu, akhirnya mengakui ya. Ya. Jenuh jadi, gitu. Nah, apakah Ibu sebenarnya ya, meskipun ada rasa malas, jenuh, mungkin sumber daya juga ada keterbatasan gitu, sebenarnya Ibu punya nggak kemampuan dan kemauan untuk mencapai? Kalau dibilang kemampuan, adalah ya gitu. Nah, kemauan itu gini loh Pak Ade, saya pernah bilang ya, saya ini gurunya cuma 2 ya. Saya kurang senior itu maksudnya tua. Daripada teman saya lebih tua saya. Untuk bisa bicara tentang promosi sekolah saya dikenal itu kan saya harus bergerak. Ada ini ikut, ada ini ikut. Jadi kan semua terus di dalam sendiri itu enggak jalan gitu lah. Saya enggak oprak-oprak buat ini yuk, itu enggak jalan. Kadang ada saatnya saya kan ya jenuh ya gitu. Jadi seolah-olah saya diam ya sudah ya seperti itu gitu.
Ya bukan apa ya, bukan saya terus bicara diri saya, enggak, ada saatnya saya tuh jenuh, sudah saya libatkan, ayolah ikut ini, tapi enggak jalan gitu loh. Baik, jadi sebenarnya kemampuan ada ya, dan kemauan itu ada. Apakah kemampuan untuk lebih menguasai proses editing, kemudian kemauan untuk lebih giat lagi itu penting? Ya penting, tapi saya merasa bahwa saya tuh kok bekerja lebih keras dari yang seharusnya, maksudnya gitu. Ya itu wajar karena itu lebih berpengalaman. Lah, maksudnya saya tuh jalan, ayolah jalan bareng, langkahnya itu menyamakan langkah. Nah kalau Itu sulit Bu bagi yang pengalamannya belum belum sebanyak Ibu untuk menyesuaikan senior. tapi ya maksud saya ya andragogi itu kan enggak perlu bimbingan ya seharusnya ya. Cuma didorong, mindsetnya gini loh, kita sudah tua, ayo carilah pengetahuan baru, pengetahuan. Seperti satu contoh begini, Pak Adi, saya enggak tahu ini sesi coaching berikutnya apa enggak, tapi gini, ayolah cari pengalaman. Nah, aku maunya kuliah, cari pengalaman itu dengan cara kuliah. Oke. Tapi kalau biayanya tersendat-sendat, jadi kan sibuk tuh biayanya, dari mana biayanya, terus jadi belajar itu enggak konsen karena biayanya enggak ada, sedangkan harus bayar. Kenapa enggak cari pengetahuan-pengetahuan yang gratis? Kayak saya itu kan kuliah dulu itu saya cari beasiswa. Karena saya tahu saya kalau kuliah, saya harus banyak mengorbankan anak dan sebagainya. Tapi saya cari ada guru penggerak ikut, ada ini ikut. Jadi gitu loh, pengalaman itu bagaimana mendapatkan pengalaman tanpa membutuhkan pengorbanan yang jauh di luar kendali kita, kayak harus berbiaya besar. Maksud saya itu begitu. Ya. Baik Bu, dari hambatan-hambatan yang Bu sudah ungkapkan ini, termasuk keluhan-keluhan ini, Ya. Kira-kira menambah semangat untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah itu apa Ibu bisa capai di sesi coaching ini? Kayaknya semoga ya. Karena saya mau spesifik aja, mungkin ke lebih giatnya itu aja ya. Karena kalau nanti mungkin waktunya enggak bisa dicapai ya Pak ya. Ya, walaupun saya sebenarnya ya tanya ya, perlu tahu prosesnya juga. Tapi Ibu kan sudah bercerita Iya, tadi iya. bagaimana prosesnya Ibu yang punya ide, kemudian memproses Ya. Ibu juga, dan finishing Iya, Ibu betul. juga. Betul Pak. Lelah gitu loh Pak. Belum itu ya. Terus belum lagi nanti ide kurikulum, ide pembelajaran. Itu Oke. Jika tugas-tugas di sekolah tadi dalam masa-masa pembelajaran online bisa Ibu bereskan semuanya, dampaknya apa? kalau online sih dampaknya ya saya senang gitu karena itu kan sesuatu yang rutin ya. Sebenarnya kalau pembelajaran online itu sebenarnya tidak terlalu mengganggu, Pak. Justru yang mengganggu itu apa? Seperti ingin menampilkan untuk promosi sekolah begitu, membuat video yang menampilkan anak-anak, pembelajaran anak-anak itu mau kita tunjukkan ke dunia luar istilahnya gitu. Ya. Itu yang melelahkan tuh di situ. Tapi itu kesulitan dalam proses editing ya. Sebenarnya enggak kesulitan apa? Lelah dengan semua proses dari rencana, konsep, terus melakukannya, editing, finish, sampai upload. Itu satu orang itu. Apakah menurut Ibu membutuhkan refreshing? Saya membutuhkan teman untuk membantu.
Jadi sebenarnya giat juga ya, cuma memang butuh asisten ya. Ya supaya seimbang gitu loh Pak. Om itu atas nama sekolah sih. Nah, untuk menggiatkan diri ini, kira-kira langkah apa yang terpikirkan oleh Ibu? Mengurangi ide. Ide tidak harus selalu diwujudkan. Itu yang menurut saya, Pak. Memilah-milah ide mana yang bisa, ide mana yang lupakan gitu. Harus begitu memang. Apakah itu kemudian Ibu menganggap bahwa ide-ide yang selama ini muncul itu kurang arti? Sebenarnya ya menurut saya sih itu bermanfaat ya. Ada pembelajaran-pembelajaran ingin saya sharing gitu dengan pihak luar begitu ya. Seperti kemarin saya sharing, saya mengajak anak-anak menyanyi begitu ya, pilih lagu. Ada satu murid saya itu menyanyikan lagu ciptaannya sendiri begitu. Saya upload itu di Facebook. Itu respon bagus. Padahal saya sedang sama suami itu mengerjakan notasinya. Ayo ini dikasih nada lagu ini. Terus akhirnya, tapi lama-lama ya capek. Aduh, enggak wis tak tinggal gitu. Padahal itu kan sebenarnya memberi inspirasi ya. Terus ada juga permainan-permainan yang bisa untuk mengembangkan kemampuan anak apa gitu ya. Itu saya kepingin merancang itu, saya video terus saya upload. Tapi itu akhirnya andaklah, itu akhirnya melelahkan sendiri gitu. Ya ide itu yang harus saya buang. Maksudnya ditanggalkan aja dulu. Karena itu punya banyak ide ya. Iya. Ini luar biasa. Karena orang lain itu sebenarnya malah terbatas idenya, atau bahkan ada yang malah jalan buntu. Sementara Ibu punya banyak ide. Tinggal Jengkel Pak. memfasilitasinya ya. Ya, kadang-kadang jengkel dengan ide-ide itu. Maksudnya ya itu tadi tidak terfasilitasi, itu tadi jengkelnya. Cuma tinggal angan-angan itu namanya. Jadi mengatakan langkah pertama membatasi ide. Apakah hanya itu? Biar lebih giat. Ya. Terus juga ada juga tugas-tugas yang separuh jalan ditinggal begitu. Menurut saya sampai tuntas. langkah lain ada selain membatasi ide. Apa itu saja? Tidak terlalu superior ya. Maksudnya gini, kalau ada tugas, teman punya tugas, nah begitu sudah editing video kan dia kesulitan. Kalau saya sudah langsung ambil alih, sudah wis, mana tak kerjakan apa-apa aku yang selesaikan. Nah, seharusnya saya mengizinkan dia seperti saya dulu kan tidak ada yang ngajarin, utak-utak sendiri gitu loh. Seharusnya saya juga mengizinkan dia utak-utak sendiri. Tapi kan karena saya pikir sudahlah. Seolah-olah nanti kalau saya tidak bantu dikira sombong, punya kemampuan nggak mau bantu, gitu. Akhirnya ya sudah ambil alih. Akhirnya kan yang lain jadi terbengkalai. Gitu. Ya, betul. Baik. Ya ini realita yang ada di kehidupan Ibu ya dalam menyelesaikan tugas-tugas. Apakah dengan membatasi ide, kemudian langkah kedua tadi itu bisa membuat Ibu lebih giat? Oh ini hanya yang melakukan ternyata hanya ini tugasku sekarang. Aku lebih apa gitu? Kenapa Pak? Mungkin suaranya kurang jelas ya. Apakah dengan dua langkah tadi
Yang pertama kan membatasi ide. Tidak mewujudkan ide ya. Dan yang langkah kedua itu apa Pak? Untuk tidak superior, langkah kedua. Iya, betul. Apakah itu akan membuat Ibu lebih giat dalam menyelesaikan tugas? Paling tidak itu kalau untuk tugas saya sendiri itu bisa terlaksana ya. Baik, paling tidak itu bisa menyelesaikan tugas-tugas yang ada ya. Selama ya, ini. Ide-ide saya sendiri itu bisa saya wujudkan gitu loh. Tidak dibebani lagi dengan tugas orang lain. Bagaimana memonitor bahwa Ibu membatasi ide? Ya, Misalnya satu ide dilakukan berapa lama? Saya punya kegiatan ini harus sampai selesai. Sudah ini aja. Kalau ada ide yang tiba-tiba menceruak gitu ya, muncul gitu. Ternyata enggak bisa ngontrol gitu. Ini kok bagus ya. Wah, sudah akhirnya ini loh. Kalau enggak ditampung itu terus mengganggu gitu. Untuk memonitor tidak superiornya? Ya itu, saya sebenarnya gini loh. Saya kepingin berdiam diri gitu ya. Cuma saya khawatir apa nanti tidak dibilang masa bodoh begitu. Nggak diem kok. Ambil alih. Saya tuh cenderung gitu loh. Ya sudah mana nggak kerja. Ya kadang saya tahu saya repot ya tadi. Serba salah itu gini loh. Kalau kepala sekolah saya tuh mengeluh tugasnya itu numpuk katanya. Numpuk. Loh saya terus gini kan, mana yang tak bisa tak bantu. Saya sampai menawarkan diri itu maksudnya gini. Aku tuh lebih banyak tugasku gitu loh. Sampai saya saya itu takutnya ya tolong ini dibantu. Itu aja. Namanya membunuh diri sendiri. Tapi itu saya lakukan. Ya saya di rumah ya kadang-kadang tugas-tugas yang bukan tugas saya itu ya sudahlah mana yang bisa tak bantu. Jangan sampai seolah-olah mereka tuh setengah mati begitu loh. Tapi tetap mereka juga melakukan tugasnya ya. Tidak nganggur gitu ya. Aduh saya tidak tahu. Kalau dipikir sih, saya sih merasa bahwa saya dari semua tuh saya yang paling berat sih sebenarnya. Fakta secara fakta. Ya. Tapi kalau dikembalikan lagi bahwa saya satu-satunya yang sertifikasi dengan tunjangan yang lebih besar, itu sesuatu yang wajar kalau saya bekerja 3 kali lebih berat dari mereka. Itu yang akhirnya saya terima itu. Saya setimpal ya. Ya. Apakah itu evaluasinya memperoleh ajaran yang setimpal? Selain itu, mungkin yang saya mengevaluasi juga tadi waktu Pak Ade bilang lelah tadi ya, enggak itu. Sebenarnya refreshing itu betul. Saya pikir-pikir lagi ya, sebenarnya kalau begini ini banyak numpuk gini. Saya waktu ngomong dengan Pak Ade itu sebenarnya ini sudah numpuk, saya belum kerjakan ini gitu. Tapi kalau sudah fresh gitu ya, bangun tidur terus sudah selesai satu tugas, itu lebih lega gitu, baru pengen lagi ide yang itu yang belum tak coba, itu baru sebenarnya begitu sih. Atau ditekan, misalnya tugas ini harus selesai seperti ini, ya itu memaksa diri saya walaupun capek malam gitu ya, sudah lelah belum istirahat dari tadi siang ini belum istirahat itu sampai sekarang. Tapi karena tertekan ini tadi harus mengumpulkan tugas, ada teman juga yang mendorong begitu. Itu memaksa saya akhirnya melakukan. Mungkin itu ya cara mengevaluasi itu ya. Standarnya mungkin itu ya. Saya tidak boleh mandek mungkin ya.
Ya. Itu standar evaluasinya. Dorongan juga ya, semangat ya. Betul, betul. Lihat orang susah begini, maksudnya semangat. Akhirnya, oh saya bukan satu-satunya yang paling menderita. Itu akhirnya. Oh, lihat orang susah semangat. Lihat orang kan sama juga saya kesusahan, membagi Ya. waktunya kesusahan. Itu akhirnya jadi Ada bukan saya yang contohnya. paling susah di dunia ini. Ya, betul. Baik, Gus. Di antara dua langkah ini, mengurangi ide dan menjaga agar nggak superior, itu mana yang lebih penting? Tidak superior. Berarti Ibu takut penilaian orang lain? Saya harus mengizinkan orang lain juga Untuk punya ide ya. oh, Jangan tinggal nerima aja gitu. Nah, selama ini saya punya ide ini, buat ini yuk, belajar ini yuk. Jadi begitu saya nanti ini ya. Jadi apa itu sudah saya susun, nanti kita ini ya, ini ya. Berarti saya harus membiarkan orang lain. ya. Secara singkat, apa yang perlu dilakukan untuk mempermudah tidak superior? Itu tadi, mengizinkan orang lain menyampaikan ide mereka. Mengizinkan orang lain menyampaikan ide mereka. Dan menunggu. Oke, dan menunggu orang lain untuk mengeluarkan ide. Iya, iya. Nah, untuk lebih mempergiat tujuan Ibu tadi, kan giat mengerjakan tugas sekolah ya. Itu apa yang perlu untuk ditingkatkan? Bergaul dengan orang yang tepat. Bergaul dengan orang yang tepat. Mm-mm. Ada pemborosannya nggak? Justru kalau semakin banyak bergaul tapi dia tidak tepat, itu saya rasa saya akan menghabiskan waktu ya. Dengan orang yang tepat itu maksudnya orang yang akhirnya bisa membangkitkan semangat. Orang yang akhirnya bisa memberikan dorongan. Seperti teman-teman di gini ya. Saya tugasnya masih malas, ada yang mendorong, ayo, ayo. Akhirnya kan terdorong. Itu mungkin yang saya katakan pergaulan-pergaulan yang tepat itu begitu. Membawa manfaat lah. Ayo Bu, tapi centang. WA-nya. Kenapa Pak? Ya, ayo Bu, tapi centang WA-nya. Oh iya, saya kalau HP dibawa anak terus dalam kondisi mati kan di laptop enggak keluar Pak notifikasi. Telegram yang justru keluar. Itu yang lebih sering dipakai yang mana? Saya ngalah Pak, saya ini orang tua. Oh gitu. Jadi ya dibawa anak itu tadi enak pakai untuk dibawa diminta. Ya sudah. Ya. Mungkin kalau Telegram bisa Pak lewat laptop. Terus terupdate notifikasinya. Laptopnya nyala terus ya? Ya, nyala terus. Karena cepat boros baterainya. Tapi kan nggak ada suaranya ya? Nggak bisa buat telepon. Maksudnya ada notifikasi muncul kan nggak ada suara? Nggak ada. Saya harus rajin-rajin setiap 1 jam buka gitu. Ya, nanti saya Telegram. Ya. Jadi boros kalau misalnya salah pergaulan tuh ya? Ya terlalu banyak komunitas. Baik, kalau boleh menyimpulkan untuk membiarkan Ibu dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah ini perlu 2 hal, yaitu mengurangi ide atau membatasi ide Ibu mana yang prioritas diselesaikan dulu ya, kemudian melihat orang lain juga, ingin orang lain untuk berkembang.
superioritas diri ibu. Betul. Ya. Sehingga itu juga membuat penilaian orang lain pada ibu untuk tidak jaga nih. Nah, itu. Ya. Dari ibu sendiri ada kesimpulan dari sesi coaching? Ya, saya pikir mungkin saya harus lebih cool gitu ya, lebih kalem begitu ya. Tidak selalu ide itu melontarkan ide untuk kreativitas anak-anak, itu mungkin saya juga harus lebih menahan diri itu ya. Itu sih Pak. Baik, Coach Putri. Setelah lagi kita mengakhiri sesi coaching ini. Selamat malam, semoga bermanfaat. Ya. Sampai jumpa di sesi coaching berikutnya. Jangan bosan-bosan. Terima kasih Pak. Terima kasih.